Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas tentang operasi gradien pada matematika teknik 1. Baik, sebelum kita memasuki pada materinya, ada baiknya kita perkenalan dulu. Nama saya Iklidarsa Saputra, NIM M1A1 19001, Prodi Teknik Elektro, Universitas Jambi. Baik, mungkin itu saja perkenalan dari saya. Langsung saja kita masuki kepada materi operasi gradien. Yang pertama yaitu gradien. Gradien adalah bilangan yang menyatakan tingkat kemiringan suatu garis. Semakin miring suatu garis tersebut, maka semakin besar gradiennya. Untuk menentukan suatu gradien, kita harus menentukan terlebih dahulu persamaan garisnya. Misalkan, terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titik X, Y, Z dalam ruang. Maka gradien atau grad didefinisikan oleh gradien ini lambang pi. Gradien pi sama dengan dalam kurung do per do X I ditambah do per do X per do Y J ditambah do per do ZK dikali V. Kita kalikan saja. Do dikali do dikali V per do XI. Maka hasilnya do Pi per do XI. Begitu seterusnya hingga mendapatkan hasil akhirnya do V per do XI ditambah do V per do YJ ditambah do V per do ZK. Sifat-sifat dari gradien. Langsung saja kita masuki dari sifat-sifat gradien. Misalnya P, X, Y, Z dan PSI atau Psi X, Y, Z adalah fungsi-fungsi skalar yang diferensiabel pada setiap titik X, Y, Z dan C adalah bilangan real. Maka berlaku gradien dalam kurung Pi ditambah Psi sama dengan ini dikalikan saja maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Hasilnya adalah gradien Pi ditambah gradien Psi. Yang kedua yaitu Pi, yaitu gradien Psi dan Pi. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Dan yang ketiga yaitu gradien Pi Psi sama dengan, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Penjumlahan dari ini. Sebagai pembuktian bahwa sifat-sifat gradien itu benar, kita buktikan. Yang pertama yaitu Pi. Yang pertama yaitu gradien Pi ditambah Psi sama dengan do per do X dalam kurung Pi ditambah Psi I ditambah do per do Y dalam kurung Pi ditambah Psi C ditambah do per do Z dalam kurung Pi ditambah Psi
K. Maka hasilnya adalah ini dikalikan saja. Do dikali Pi dan Do dikali Psi. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Yaitu hasilnya adalah, hasil dari penjumlahannya adalah Do Pi per Do X ditambah Do Psi per Do X I ditambah Do Pi per Do Y ditambah Do Psi per Do Y J ditambah Do Pi per Do Z ditambah Do Psi ditambah per Do Z K. Di sini kita hilangkan lambang kurungnya, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. I-nya menjadi 2. Sama dengan Do Pi per Do Pi per Do X I ditambah Do Psi per Do X I ditambah Do Pi per Do Y J ditambah Do Pi per Do Y per Do Psi per Do Y J ditambah Do Pi per Do Z K ditambah Do Psi per Do Z K. Kita kurungkan lagi, kita beda-bedakan ininya menjadi berurutan, maka akan menjadi seperti ini. Dan hasil akhirnya menjadi Pi, menjadi gradien Pi ditambah Psi sama dengan gradien Pi ditambah gradien Psi. Ini adalah hasil akhirnya. Dan itu terbukti. Ini sama. Dan untuk pembuktian yang kedua yaitu gradien si Pi sama dengan Do per Do X si Pi I ditambah Do per Do Y si Pi CP. Maaf, maksud saya gradien C Pi sama dengan Do per Do X Do per Do X C Pi I ditambah Do per Do Y dalam kurung C Pi J ditambah Do per Do Z dalam kurung C Pi K. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan kita jumlahkan menjadi seperti ini. Dan hingga kita mendapatkan akhir ini. Dan di sini kita jumlahkan. Maka kita akan mendapat hasil akhirnya yaitu gradien C Pi sama dengan C dalam kurung gradien Pi. Ini adalah hasil akhirnya. Dan terbukti bahwa sama dengan yang tadi. Kita lanjut ke contoh soal. Yang mana soalnya adalah jika Pi sama dengan 2XZ pangkat 4 dikurang X pangkat 2Y, maka carilah gradien Pi dan gradien Pi pada titik 2, negatif 2, 1. Kita jawab dengan rumus gradien Pi sama dengan Do Pi per Do X I ditambah Do Pi per Do Y J ditambah Do Pi per Do Z K. Lanjut kita masukkan saja nilai dari Pi-nya. Ini adalah nilai Pi-nya adalah 2X
2xz pangkat 4 dikurang x pangkat 2y. Itu adalah nilai dari phi-nya. Masukkan saja, minta menjadi do dalam kurung 2xz pangkat 4 dikurang x pangkat 2y per do x. Ditambah do 2xz pangkat 4 dikurang x pangkat 2y per do y j ditambah do dalam kurung 2x z pangkat 4 dikurang x pangkat 2y per do z k. Maka hasilnya adalah 2z pangkat 4 dikurang 2xy dikurang x pangkat 2j ditambah 8x pangkat 3k. Kita masukkan saja titiknya, yaitu 2, negatif 2, dan 1. Gradien pi 2, negatif 2, 1 sama dengan 10i dikurang 4j ditambah 16k. Maka kita mendapatkan nilai pi-nya, yaitu akar 10 pangkat 2 ditambah negatif 4 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 2 sama dengan 2 akar 93. Ini adalah hasilnya. Kita lanjut ke contoh pengaplikasian gradien dalam kehidupan sehari-hari. Di sini pengaplikasiannya pada sebuah penggaris. Jika penggaris digosokkan ke rambut, kemudian didekatkan pada potongan kertas kecil-kecil, maka potongan kertas tersebut akan ditarik ke penggaris plastik. Di sini kita bisa menggunakan penggaris plastik, tidak hanya penggaris, tetapi seperti sisir juga bisa kita gunakan. Maka gaya tarik-menarik yang terjadi tersebut disebut dengan gaya listrik yang terjadi karena adanya muatan listrik. Penggaris yang digosokkan akan bermuatan negatif, dan jika didekatkan ke potongan kertas yang bermuatan positif, maka penggaris akan menarik potongan kertas. Untuk mencari gaya listrik dapat digunakan rumus gradien dari fungsi skalar, di mana fungsi skalarnya adalah potensial dari medan gravitasi. Ini adalah gambar dari pengaplikasiannya. Bisa kita lihat ini adalah potongan kertas kecil-kecilnya yang ditarik oleh penggaris ini. Karena penggaris ini bermuatan negatif dan kertas ini bermuatan positif, maka terjadi gaya tarik-menarik antara kedua benda tersebut. Tidak hanya penggaris, tetapi sisir juga bisa kita gunakan untuk mencoba pengaplikasian gradien ini. Mungkin hanya itu penjelasan dari materi operasi gradien. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.